Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat sore hari ini kita sangat bersyukur kalau oleh karena perkenanan Tuhan, kita semua boleh diizinkan untuk merayakan perayaan Natal yang untuk pertama kali bisa dilaksanakan di perumahan Botania Lake Residen ini. Haleluya. Ya. Baik. Iya. Oke, anak-anak sudah siap semua? Ya, anak-anak bilang, halo. Om dan Tante, selamat datang di Botania. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yuk 1, 2, 3. Ya, puji nama Tuhan, inilah anak-anak di Botania yang pada saat sore hari ini akan menaikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lukas pasal 18 ayat yang ke-16.
Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah saat ini. Haleluya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. Sungguh Tuhan, betapa kami sangat bersyukur kalau pada saat sore hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kesempatan, bahkan satu kemauan dorongan yang kuat. Sehingga pada saat sore hari ini Engkau sudah kumpulkan kami, terlebih kami Tuhan, keluarga Oikumene Botania ini ya Tuhan. Sekalipun kami baru dibentuk Tuhan, tetapi kalau saat ini kami boleh merayakan akan perayaan Natal, di mana Engkau sudah lahir ke dunia ini ya Tuhan. Sungguh kami sangat berterima kasih, sungguh kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terlebih pada hari ini juga Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan para hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau utus, yang sudah Engkau kirim dari gereja sidang jemaat Pentakosta di Indonesia, Jemaat Maranatha ya Tuhan. Sungguh ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami, kalau kami masih bisa bersama-sama saling menguatkan, kami bersama-sama ya Tuhan, saling mengasihi satu sama lain. Inilah seluruh hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Terlebih anak-anak ini ya Tuhan, mereka datang kepadamu Tuhan. Mereka yang adalah milik kepunyaan-Mu. Mereka ini adalah yang empunya kerajaan sorga. Mereka datang kepadamu Tuhan, menaikkan rasa syukur, hormat, rasa terima kasih mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga akan menolong bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini belum hadir Tuhan. Mari kiranya Engkau akan menggerakkan mereka untuk boleh bergegas, boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami boleh bersama-sama memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan memulai ibadah pada saat sore hari ini. Dan kami serahkan semuanya acara ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, adik-adik, silakan duduk kembali, turun. Yo, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat datang kepada hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Petrus Heru beserta Ibu, Bapak Kris Banarto beserta Ibu, Ibu Pendeta Muda Nurdia, dan sidang jemaat sekalian yang sudah menyempatkan waktunya boleh tiba di Botania ini ya, walaupun sedikit bermacet-macet ria ya, tetapi inilah Botania dengan segala keadaannya ya. Puji nama Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan yang sudah menibahkan kita semua di tempat ini dengan selamat. Dan pada saat sore hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tidak memandang kita ini dari gereja mana, kita tidak memandang dominasi kita dari gereja mana. Tapi satu hal, kita semua bersaudara. Kita semua sudah dilahirkan dari benih yang sama, yaitu firman Allah. Haleluya. Kita akan naikkan pujian yang pertama. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana. Ya, haleluya. Kita mau lihat kiri kanan, ini adalah saudara kita ya. Walaupun mungkin baru ada beberapa jemaat yang ada di Botania ini, inilah saudara kita semua. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya.
Katakan kau saudara. Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, haleluya. Tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara. Katakan amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita bangkit berdiri. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Kita mau bersalam-salaman satu sama lain ya. Katakan kaulah saudaraku. Selamat datang. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus. Dalam Yesus. Amin. Kita bersaudara semuanya. Haleluya. Dalam Yesus. Katakan haleluya. Kita bersaudara dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi katakan dalam Yesus. Amin. Haleluya. Kita bersaudara. Kita semua bersaudara. Haleluya. Haleluya. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Sekali lagi katakan. Bersaudara, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya. Kita sudah dilahirkan dari satu benih yang sama, yaitu dari firman Allah. Ya, seorang demi seorang sudah dilahirkan, dan kita semua menjadi saudara di dalam Tuhan, haleluya. Dan pada saat sore hari ini, kalau kita ada saat ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ada sampai hari ini. Haleluya. 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 Oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita mau sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Kita mau sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Seperti orang-orang Majus, mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka datang membawa persembahan. Ada emas, kemenyan, dan mur. Mereka datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Saat sore hari ini mari kita mau sama-sama menyembah Dia yang sudah lahir ke dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Amin. Haleluya. Amin.
Allah yang hebat, Dialah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua sudah dihimpunkan ya di dalam satu ikatan kasih Kristus. Ya, pada saat sore hari ini kita mau memuliakan Dia, kita bersama-sama berhimpun. Ya, kita mau bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Anak-anak nanti akan bersiap-siap untuk menaikkan pujian. Kita nyanyikan lagu pujian Hai Mari Berhimpun dan Bersukaria. Ya, anak-anak bersiap-siap. Anak-anak akan menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Ya. Di sini yang paling bersemangat anak-anak sekali. Ya. Mereka ini adalah anak-anak yang penuh dengan semangat. Haleluya. Ya. Jangan rapat-rapat. Jangan rapat-rapat. Yuk, jangan yang kecil. Depan. Ya, oke. Ya. Ya, ya.
Puji nama Tuhan. Anak-anak ini anak-anak yang penuh semangat ya. Mereka setiap hari latihan di rumah malam hari jam 7 malam. Jam 7 kadang sampai jam 9, jam 10 mereka di rumah berlatih. Dan mereka berlatih tidak pakai alat musik. Jadi langsung lewat YouTube. Ya, karena tidak ada yang main musik, jadi mereka berlatih pakai YouTube ya, di depan pakai monitor TV. Tapi inilah anak-anak kami di Botania, dukung mereka di dalam doa supaya anak-anak ini boleh mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh diajar, dididik lewat kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan paduan suara dari GSJ PDI Maranatha. Kita akan menaikkan pujian dari pulau dan benua. Haleluya. Paduan suara dari GSJ PDI Maranatha akan bersiap-siap. Ku
Dengan kasih Bapak Mangara akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di sore hari ini Bapak, kami datang mengucap syukur atas waktu yang Tuhan beri buat kami. Kalau kami bisa berkumpul di Komplek Botania ini untuk mengadakan kelahiran Tuhan Yesus buat kami adalah suatu terang buat jalan hidup kami. Kami tahu Yesus lahir membawa damai. Yesus lahir terang buat kehidupan kami, dan kami mau mengerti bahwa di komplek kami di Botania ini mengadakan ucapan syukur atas kelahiran Tuhan Yesus adalah karena kami mau menjadi terang di mana kami tempat berada. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dan menjadi kesaksian yang hidup buat kami yang ada di komplek ini. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Paduan suara dipersilakan kembali dulu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Petrus Heru. Cik. Hati-hati. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam adik-adik dikasih Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan ya, sungguh bersyukur, berbahagia karena kasih, karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, lewat kasihnya itulah kita maka dipersekutukan, kita ada bersama-sama berkumpul. Semua karena kebaikan Tuhan ya. Karena kalau bukan karena kebaikan Tuhan maka hal ini tidak akan pernah terjadi, hal ini tidak akan pernah terwujud. Tapi karena kebaikan Tuhanlah maka kita boleh ada bersama-sama berkumpul. Ya, kita bersama-sama orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau acara ini boleh terselenggara tentu ya karena kebaikan Tuhan dan kerjasama keluarga di Botania ini Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Ya, saya tidak berlama-lama. Kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, temanya adalah jangan takut, aku memberi kesukaan kepadamu ya. Puji nama Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan kepadamu, kesukaan besar untuk seluruh bangsa ya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, ya, memberitakan kepadamu kesukaan besar, ya, untuk seluruh bangsa. Ya, keadaan dunia zaman sekarang ini, kalau kita dengar berita-berita ya, di TV dimanapun, ya, kita seringkali dengar hal-hal yang menakutkan. Ya, perang di mana-mana yang sampai sekarang tidak berhenti, gempa bumi terjadi di mana-mana, banjir bandang ya, terjadi
di Sukabumi, Cianjur, di Malang, ya, berbagai tempat, ya. Sesuatu yang terjadi, ya, tanpa diduga-duga, dan seringkali itu dialami, ya. Dan seringkali mungkin akan menimbulkan ketakutan bagi setiap kita, ya. Keadaan ekonomi yang semakin hari semakin tidak menentu mungkin, ya, sehingga terjadi pengurangan karyawan, ya, dengan alasan efisiensi, ya, seringkali membuat karyawan menjadi takut, menjadi gentar. Ya, tapi bersyukur, ya, lewat firman Tuhan pada saat sore hari ini, ya, Tuhan mengingatkan jangan takut. Ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan, kepadamu. Ini menunjukkan kepada pribadi, lepas pribadi. Setiap kita dapat menerima kabar kesukaan ini. Tentu, ya, itu bisa menjadi kabar kesukaan atau bisa saja menjadi kabar yang biasa-biasa saja. Tergantung bagaimana kita meresponi. Apakah kita benar-benar menjadikan berita tentang Yesus itu menjadi berita yang akan mendatangkan kesukaan atau tidak, itu tergantung bagaimana kita meresponnya. Ya, bagaimana kita menerima, ya, kabar itu. Ya. Waktu saya di Mojo Agung, ya, ada seorang hamba Tuhan, kebetulan saya besuk karena sakit. Ya, dia sakit, ada luka di usus dan ususnya harus dipotong. Akhirnya dia ke Singapura, ya, ke Singapura dan ya sudah pulih, ya. Hamba Tuhannya juga sudah tua. Saat bicara-bicara dengan dia katakan ini ada brosurnya, brosur rumah sakit di Singapura, saudara. Buat saya enggak menjadi kabar kesukaan, ya, itu. Ya, tapi buat salah seorang hamba Tuhan yang satunya itu menjadi kabar kesukaan karena ada, ya, saudaranya, mungkin ada jemaatnya yang, ya, seperti dia tahu, oh ya, sakit ini ya Om, ya, gitu. Saya itu udah ngerti itu sakit apa. Itu menjadi kesukaan hanya brosur. Jadi kabar kesukaan itu terjadi, ya, dalam setiap kehidupan kita saat kita benar gak kita membutuhkan itu. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus itu dapat menjadi kesukaan bagi setiap kita. Ya, kalau memang kita benar-benar membutuhkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak membutuhkan Dia, maka berita kelahiran Yesus itu tidak akan pernah menjadi kesukaan bagi kita. Ya, tidak pernah menjadi kabar yang baik bagi kita. Sebab kita tidak pernah, ya, atau tidak merasa perlu kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Tetapi itu akan menjadi kabar kesukaan bagi kita kalau kita memang merasakan dan memerlukan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Ya, firman Tuhan tadi katakan, jangan takut. Ya, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sebenarnya ini bukan hanya untuk kita, tapi buat seluruh bangsa. Kalau dalam terjemahan Indonesia masa kini, untuk semua orang. Ya, tetapi kabar kesukaan ini akan sampai kepada seluruh bangsa, sampai kepada semua orang, itu kalau melalui kita. Sebab kabar kesukaan ini diberitakan kepada kita terlebih dahulu. Tapi bagaimana itu menjadi kabar kesukaan bagi kita kalau kita tidak pernah merasakan bahwa itu real, berita kelahiran Yesus itu, ya, merupakan sesuatu yang mendatangkan sukacita dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita lihat apa sih kabar sukacitanya, pada ayat 11 katakan, hari ini, ya, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi kabar kesukaan itu adalah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Kalau dalam terjemahan Indonesia masa kini, Raja Penyelamat.
Ya, juru selamat itu berarti ahlinya dalam menyelamatkan. Ya, kalau juru mudi itu ahli dalam mengemudi. Juru masak ahli dalam memasak. Tuhan Yesus dikatakan sebagai juru selamat. Berarti dia pribadi yang ahli dalam menyelamatkan, dalam menolong. Ya. Kalau dia ahlinya, tentu sebenarnya itu menjadi kebutuhan kita semua. Sehingga seharusnya berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi kesukaan bagi kita. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak membutuhkan penolong. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak perlu yang namanya pertolongan. Tidak ada. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, kita tetap membutuhkan yang namanya pertolongan dalam segenap kehidupan kita. Dan bersyukur Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesuslah ahli dalam menyelamatkan. Dia ahli dalam menolong apapun. Ya, yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, dia ahlinya. Saat manusia itu sudah angkat tangan, sudah tidak bisa memberikan pertolongan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa? Sebab dia ahlinya. Dia juru selamat. Ya, itu bidangnya, saudara. Ya, istilahnya dengan mata merem saja dia bisa. Ya, dia bisa menolong, dia bisa menyelamatkan. Seperti seorang ahli. Ya, kalau orang sudah ahli ngetik 10 jari, tidak perlu ngelihat ke papannya, dia hanya ngelihat tulisan, langsung dengar, ketek, langsung, karena ahli. Demikian juga Tuhan Yesus, juru selamat, dia ahli. Dia sangat tahu bagaimana cara memberikan pertolongan. Alkitab memberikan sedikit catatan atau informasi tentang satu kisah. Ya, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun ya sakit pendarahan, itu dalam Markus pasal 5 ayat 25 dan 26 ya, dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang telah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Ya, jadi perempuan ini mengalami satu penderitaan. Ya, dia sakit pendarahan dan sudah lama 12 tahun dan sudah berjuang sekian lama sampai menghabiskan apa yang ada padanya, tapi ya tidak selesai masalahnya, tidak selesai persoalannya. Justru di sini dikatakan keadaannya semakin buruk. Ya, seorang perempuan yang sakit pendarahan pada zaman itu seorang yang dikatakan najis. Ya. Ya. Tempat tidurnya yang ditiduri menjadi najis, bangku yang diduduki menjadi najis. Ya, bahkan orang kalau menyentuh tempat tidurnya saja itu ikut najis, saudara. Dan harus mandi, bersih, ya, dan selama seharian mereka dikatakan najis. Jadi tidak boleh keluar. Ya, siapapun yang bersentuhan dengan perempuan ini menjadi najis. Sudah bisa bayangkan andai kata dia memiliki segalanya tapi dia tidak bisa menikmati. Siapapun yang bersentuhan dengan dia menjadi najis, tidak bisa menikmati apa-apa. Sekalipun mungkin dia kaya. Dan dia sudah berjuang tetapi tidak dapat terselesaikan persoalannya. Tetapi bersyukur pada ayat 27 katakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Mendengar ya, berita tentang Yesus. Maka
Di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mendengar. Ya, dia mendengar tentang Yesus. Dia tahu hanya Yesus saja yang sanggup memberikan pertolongan. Ya, waktu mendengar pribadi tentang Yesus itu muncul harapan. Ya, muncul pengharapan. Ada pribadi yang bisa menolong saya. Ya, sudah memuncul harapan, muncul iman. Dia katakan, asal aku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Jadi berita tentang Yesus, kelahiran Yesus, itu akan menjadi kabar kesukaan kita saat kita mendengar berita tentang Yesus memunculkan pengharapan dalam hidup kita. Tetapi itu tidak akan menjadi kabar kesukaan waktu kita dengar berita tentang Yesus, kelahiran Yesus. Itu tidak memunculkan pengharapan. Biasa saja. Seperti saya tadi dikasih brosur rumah sakit. Ya, Singapura. Buat apa saya? Saya nggak mau bawa sudah brosurnya. Tapi teman saya udah bawa aja nih, kayaknya ada yang perlu nih. Mungkin dia pikir ada pengharapan di situ, ada temannya, mungkin saudaranya, mungkin bisa mendapatkan pertolongan, ya, dari dokter ini. Ya, tapi buat saya enggak muncul pengharapan. Saya dikasih brosur, enggak ada, terima kasih saya kata. Tapi bagi mereka yang muncul pengharapan itu, berita itu menjadi kabar kesukaan. Dan sekarang mari kita koreksi setiap kita. Natal tahun ini apakah memunculkan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di tahun lalu kita sudah membangun resolusi dalam hidup kita. Tahun 2024 saya akan begini begitu. Tapi kenyataannya ya semuanya adem ayem tentrem. Ya, tidak ada perubahan. Ya, sehingga berita tentang Yesus tidak lagi membangun satu pengharapan. Tapi mari, lewat Natal tahun ini, dengan tema bahwa berita tentang Yesus itu merupakan kabar kesukaan. Mari kita bangun satu pengharapan di dalam Yesus. Ya, kita bangun pengharapan di dalam Yesus. Dia juru selamat. Dia pasti Dia mau menolong setiap kita. Kalau sudah muncul pengharapan, yang dibangun adalah iman. Ya, keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Jangan hanya berhenti sampai di pengharapan seperti perempuan ini. Begitu dia dengar tentang Yesus, muncul pengharapan. Ada pribadi yang bisa menolong saya. Ada pribadi yang dapat menyelesaikan persoalan saya. Tapi tidak sampai di situ. Muncul iman, asal ku jamah jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Muncul iman yang kuat. Dan kiranya lewat pengharapan yang kita bangun harus muncul keyakinan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti dan mau menolong setiap kita. Sebab Dia ahlinya dalam menolong. Sebab Dia adalah juru selamat yang sanggup memberikan pertolongan. Dan kalau sudah muncul iman yang kuat, mari bertindak seperti perempuan ini. Dia datang kepada Yesus. Dia jamah jumbai jubahnya. Memang sangat beresiko. Waktu kita bertindak dengan tindakan iman itu resiko. Ya. Ada resiko yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar. Tapi firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, tidak akan dipermalukan. Tidak akan. Andai kata kita gagal pun, tidak akan dipermalukan. Sebab Dia pribadi yang mau bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya dan menaruh harap kepadanya. Karena itu kalau sudah muncul iman, kerjakan. Dengan satu keyakinan, memang ada harga, ada resiko. Perempuan ini waktu menerobos, memegang jubah Yesus, itu kalau dia nggak sembuh bisa dirajam.
dilempari batu sebab dia membuat najis banyak orang. Ya, tapi dia berani bayar harga itu. Apapun resikonya, dia mau tunjukkan aku percaya kepada nama Yesus. Dia terobos, dia jamah. Dan mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi atas perempuan ini. Dan perempuan ini menjadi sembuh. Demikian juga buat setiap kita. Kiranya Natal tahun ini menjadi berita kesukaan. Ya, jangan takut, aku memberikan kesukaan kepadamu. Memberikan kesukaan itu berita tentang kelahiran Yesus. Hadirnya Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya ini menjadi kabar kesukaan. Kenapa? Karena dia adalah juru selamat. Dia ahli, dia sanggup, dan dia mau menolong setiap kehidupan kita. Karena itu munculkan pengharapan dalam setiap kehidupan kita kepada Yesus. Bangun iman yang teguh dan mari kita bertindak. Kita percaya di tahun 2025 kita jalan bersama dengan dia. Dan pertolongannya ajaib dalam setiap kehidupan kita. Terlalu banyak ya, kesaksian-kesaksian dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupannya. Karena itu mari kita pegang teguh janji Tuhan ini. Jangan takut sebab Tuhan memberitakan kabar kesukaan kepada kita. Dan kalau itu sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita bisa sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kabar kesukaan itu diberitakan kepada semua orang. Kepada seluruh bangsa melalui setiap kehidupan kita. Sehingga setiap kehidupan kita menjadi terang, menjadi garam. Hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ini sedikit kebenaran firman Tuhan, kiranya memberikan kekuatan yang baru. Haleluya, kita nyanyi satu pujian ya, sudah ditulis ini, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolong. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Adi Jayadi. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Tuhan selalu menolongku. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita yakini bahwa Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kita. Sekalipun dunia boleh mengalami ketakutan, tetapi bagi kita setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, ada satu janji Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kesukaan kepada kita. Ada kabar kesukaan lewat firman-Nya yang sudah disampaikan, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang baru, miliki pengharapan yang baru. Haleluya. Amin. Haleluya. Sehelai di rambutku, amin, akanku, amin, dan mengenyangku seumur hidupku. Haleluya. Kita ulangi, Tuhan selalu menolongku. Dengan kasih, Ibu Pendeta Muda Nurdia akan berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan. Dan kita akan berdoa juga untuk persembahan. Kabar sukacita yang kami dengar pada sore hari ini, sesungguhnya telah lahir bagi kami seorang juru selamat. Engkau ahli dalam menyelamatkan segala perkara, Tuhan. Ini merupakan berita sukacita buat setiap kehidupan kami, tentunya dalam kondisi keadaan sekarang, di mana dunia semakin menakutkan, kesukaran-kesukaran makin nyata terjadi. Tetapi lewat berita sukacita ini, Tuhan, kami memiliki keyakinan yang sungguh kepada Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Tubuh, jiwa, roh kami terpelihara sempurna. Ini merupakan berita sukacita, dan buat kami yang sudah mendengar berita ini, menjadi tugas bagi kami menyampaikan berita ini buat yang lain juga. Terutama untuk keluarga lingkungan di Botania ini, Tuhan, di perumahan Botania Residen ini. Engkau memberkati lewat persekutuan yang mulai dibuka ini, Tuhan. Supaya kami semua terbeban memberitakan kabar kesukaan, dan daerah ini akan diberkati oleh Tuhan. Setiap warga yang tinggal di sini mendapatkan kenyamanan, berkat-berkat yang melimpah. Sebab ada janji firman yang kami pegang teguh. Engkau juru selamat yang sanggup menyelamatkan rumah tangga kami, sanggup menyelamatkan usaha pekerjaan kami, sanggup menyelamatkan apapun yang kami perlukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati anak-anak kecil yang sudah Engkau tanamkan iman yang teguh bagi mereka. Mari Tuhan, lewat iman-iman anak-anak kecil ini juga Tuhan, banyak orang tua yang nantinya juga kembali kepadamu, bisa kembali taat beribadah kepadamu. Untuk itu berkati iman-iman kecil ini Tuhan. Engkau sendiri akan memeliharanya sampai dewasa nanti. Nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan supaya menjadi berkat buat setelinga yang mendengarkannya. Terima kasih. Dan sebentar kami akan bawa persembahan kami. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Kami mau bawa dengan segala kerendahan hati kami, sebab Engkau sudah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Yesus mempelai surga kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, berterima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Petrus Heru yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Biar saat sore hari ini firman yang sudah disampaikan, itu menjadi satu kekuatan buat kita, bahwa kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang takut, terlebih di dalam menghadapi keadaan situasi dunia ini. Puji nama Tuhan, kita akan membawa persembahan, dan persembahan ini adalah merupakan persembahan yang pertama kali, ya, menjadi persembahan yang pertama kali buat persekutuan Oikumene Botania, dan kiranya lewat persembahan ini bisa menjadi berkat juga buat ibadah persekutuan Botania. Haleluya. Kita naikkan pujian ini kembali, rapnya saja. Tuhan selalu menolongku. Dan nanti kantong persembahan akan dijalankan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Dan kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Anak-anak yang akan bertugas untuk mempersiapkan lilin. Haleluya. Amin Tuhan. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Untuk adik Kero akan membawa lilin. Haleluya. Dia mengenyangkan. Iya. Ya, selanjutnya lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Petrus Heru. Boleh mengambil maju ke depan. Ya, lilin pertama akan dinyalakan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Petrus Heru. Kita sama-sama menaikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Lalu lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Bapak Arya sebagai Ketua Paguyuban di Botania Lake Residen. Malam kudus sunyi senyap. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Panitia yaitu Bapak Andi Jayadi. Lilin yang keempat akan dinyalakan oleh perwakilan dari warga yaitu Bapak Nikolas.
Silakan lilin, Ya, nyala lilin selanjutnya lilin dibagikan. akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Haleluya. Kristus anak Daud. Angkat pujian ini malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Lelah datang di dunia, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Sekali lagi angkat pujian ini malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Telah datang di dunia, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Nanti doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Oktorini. Saya undang Ibu Oktorini untuk maju ke depan. Ya, puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Tuhan, kami sangat bersyukur Bapak di sore hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat mengerti akan kehidupan kami. Kami datang dengan segala berbagai pikiran, hati, segala persoalan. Tapi kalau sore hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu bukan sekedar kami dengar, tapi kami boleh memperlakukannya kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami jangan takut sebab Allah ada beserta kami. Hati kami akan tenang jika kami ada beserta Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman itu Tuhan, sebab firman itulah yang membuat kami berdiri dengan tegak. Firman itulah yang membuat kami berjalan terus memandang visi ke depan. Hanya itu Tuhan yang membuat kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Petrus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan begitu melimpah bagi hamba-Mu. Terus pakai dia dengan dahsyat Bapa. Dimanapun Kau tempatkan, pakai dia Tuhan. Satu kerinduan Kau kami percaya Bapa, bahwa dia akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sebab itulah yang Kau akan pertanyakan bagi kami satu persatu. Berapa jiwa yang sudah Kau berikan kepada Tuhan. Hari ini Bapa, kami bersyukur atas hamba-Mu yang boleh memberitakan firman. Kami percaya Tuhan,
Allah terus bekerja di dalam hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kalau kami boleh ada bersama Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan di GPD ini Tuhan. Kami juga memberkati mereka. Berkat-berkat yang luar biasa yang datang daripada Allah. Berkat Abraham, Yakub, Ishak juga boleh menjadi bagian mereka. Kami bersyukur Tuhan biar juga mereka Tuhan pakai dengan dahsyat. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka melayani. Mereka tetap berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab hanya Yesuslah tempat tujuan hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau dahsyat. Demikian dengan imam-imam musik yang boleh melayani kami Tuhan. Kami tahu hati mereka hanya untuk Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan sebagai imam musik. Engkau terus buat mereka semakin naik Tuhan, bukan menjadi ekor. Kami percaya Allah juga memberkati mereka. Berkat yang luar biasa boleh menjadi bagian mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Untuk warga Botania Tuhan yang boleh bersama-sama Tuhan beribadah di tempat ini. Kami akan membawa kabar gembira itu bahwa kami tidak boleh takut. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, biar ini boleh kami terima Roh Kudus terus yang menjabarkan dalam hati kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, kami memberkati tempat ini. Kami memberkatinya dan kami katakan shalom buat kompleks Botania. Shalom buat kompleks Botania. Berkat Tuhan mengalir di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Kami percaya ada damai sejahtera. Ada sukacita di tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk kota Depok di mana kami tinggal. Kami memberkatinya, berkat yang sama, berkat shalom Allahim boleh ada di tempat ini. Depok menjadi kebanggaan, Depok menjadi cintanya Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan izinkan di Depok ini. Dan kami boleh di tempat ini, kami percaya Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Kami memberkati Tuhan pemerintah kami, bangsa Indonesia kami. Kalau pemerintahan yang baru sudah terpilih dalam 100 hari kerja saat ini, kami berdoa Tuhan bahwa pemerintahan itu memang datang daripada Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati pemerintah kami. Engkau memberkati presiden yang terpilih, wakil bakal kabinet yang sudah terpilih. Kami berdoa kasih setia Tuhan sama buat mereka. Kasih setia Tuhan melimpah buat mereka. Dan kami percaya bahwa kami sebagai warga negara, biarlah kami boleh menjadi warga negara yang taat. Seperti firman Tuhan katakan, biarlah ketaatan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau terlalu dahsyat bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang begitu hebat. Buat kami sekali lagi Tuhan, membawa firman ini, membawa berita kesukaan ini, bahwa kami tidak boleh takut Tuhan. Sebab kami percaya Allah kami bersama kami. Allah kami terus melindungi kami. Bahkan Allah kami tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah selanjutnya sampai selesainya. Kami tahu Engkau ada di tengah kami. Teruslah bekerja Tuhan. Biar kami semakin hari semakin naik. Bukan turun. Kasih setia Tuhan tetap bagi kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami yang terlalu singkat. Biarlah Engkau Tuhan yang menjawab segala sesuatunya. Kami sudah berdoa di dalam nama yang begitu luar biasa. Nama Yesus Kristus. Nama yang membela kami. Nama juru selamat kami. Nama yang tidak pernah berubah. Terus kami katakan yaitu Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita semua yang diberkati Tuhan. Katakan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat sore hari ini kita sudah merayakan perayaan Natal. Oikumene Botania bersama hambanya dari GSJPDI Maranatha. Dan kami sangat bersyukur dan diberkati oleh Tuhan buat kesempatan hari ini di mana Tuhan sudah memberikan kekuatan di dalam kami boleh menjalani kehidupan kami di waktu-waktu selanjutnya. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam kata sambutan dan dengan hormat Ketua Paguyuban akan menyampaikan pesan-pesan untuk kita sekalian. Ini Ketua Paguyuban Botania, Bapak Arya. Cek. Shalom, berkah dalam buat semuanya. Pada senyum ya Pak ya, Ketua Paguyubannya kok muda banget gitu ya. Iya kan? Iya, saya memang muda tapi sudah tua ya. Iya, jadi ini masa yang sangat berbahagia bagi Paguyuban ya, setelah perjuangan kami 1 tahun untuk bersama warga, saya sebagai selaku ketua, di beberapa bulan ini memang menjadi pertarungan yang luar biasa. Jadi kami berhasil membentuk POB Persekutuan Oikumene Botania dengan pergelutan yang luar biasa
Dan saya juga berhasil membentuk himpunan umat muslim juga ada di sini. Dan hari ini kita bisa melaksanakan Natal pertama kali setelah 2 tahun paguyuban terbentuk, 1 tahun terbentuk. Dan hari ini juga, hari yang bersamaan juga, peletakan batu pertama buat teman-teman kita, peletakan batu pertama untuk musola teman-teman kita yang berumat muslim juga di hari yang sama. Jadi terima kasih banyak buat para pelayanan dari GPIB ini Maranatha ya Pak ya? Maranatha, dan juga buat panitia yang ala kadar dan perjuangan yang sudah setengah hujan setengah kering ya di musim terakhir ini memang luar biasa. Anak-anak pergi berpayung pulang berbahasa ria karena keringat, bukan karena basah keringat, bukan karena hujan ya Pak, karena rumahnya dekat sebenarnya. Jadi puji Tuhan anak-anak dapat melayani yang bagus, bapak-bapak dapat wadah yang bagus, kita bisa berkumpul sekarang. Dan puji Tuhan saat ini saya berdiri tegak di sini sebagai ketua paguyuban, berterima kasih besar kepada Kristus bisa memimpin warga dari segala jenis agama, mau menurut, dan tolong Tuhan Kristus bantu saya untuk selalu memimpin dengan baik. Tuhan memberkati, shalom, berkah dalam buat semuanya. Terima kasih untuk Bang Arya yang sudah memberikan kata sambutannya, dan kiranya akan terus menjadi doa kita semua. Persekutuan Oikumene Botania yang baru dibentuk ini bisa berjalan terus, karena apabila Tuhan yang sudah memulainya, Tuhan juga yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan satu pujian dari Persekutuan Oikumene Botania dengan judul Natal di Hatiku. Haleluya. Saya undang semua yang terlibat dalam paguyuban Persekutuan Botania. Ya, bapak-bapaknya dipersilakan. Dan nanti dimohon Bapak Pendeta Petrus Heru juga akan mendoakan kami Persekutuan Oikumene Botania ini, agar kiranya melalui kami ini jiwa-jiwa yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk kami bisa sama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan kasih-Mu. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Amin. Seperti palungan. Amin. Inilah hidup kami. Kami yang adalah bagaikan palungan. Biarlah setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami boleh menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, dimanapun Tuhan utus dan percayakan kami. Haleluya, seperti palungan. Haleluya. Amin.
Amin. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu. Kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Pakai seluruh hidup kami ini untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Haleluya. Sebab Natal, haleluya. Oh, haleluya, amin. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal, mari sidang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, amin Tuhan, amin. Ini Natal kami Tuhan, yang kami bawa dan persembahkan kepadamu Tuhan. Hidup kami kepadamu Tuhan, hati kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya, amin. Oh haleluya, indahnya Natal. Oh haleluya, sebab Natal. Amin. Oh haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sudah lahir di dalam hidup kami. Kau lahir di hati kami. Kau lahir di Botania La Ecclesia ini Tuhan. Haleluya. Hatiku, oh indahnya Natal di hatiku. Dengan kasih Bapak Pendeta Petrus Heru akan berdoa dan menutup ibadah sore hari ini. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kebaikan, karena kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sampai sore hari ini Tuhan, kami percaya semua karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu, sehingga kami bisa menikmati, merayakan Natal di tempat ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Engkau sudah memberikan cuaca yang baik bagi kami, sehingga kami dapat menikmati semua itu. Dengan segala kerendahan hati kami bersatu hati, berdoa untuk persekutuan Okomene di Beutani ini Tuhan. Kiranya Kau menolong, kami percaya seperti yang ada dalam janji firman-Mu, bahwa kalau Engkau yang sudah membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Kalau Engkau yang sudah memulai, maka Engkau akan menyelesaikannya sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih, kami juga percaya persekutuan Okomene Botania ini Tuhan boleh ada dan terus bergerak maju bersama-sama dengan Engkau, sehingga persekutuan di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi warga di Botania ini, bahkan merambah jauh. Kemuliaan-Mu nyata melalui tempat ini Tuhan, sehingga orang bisa melihat terang-Mu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang sudah Engkau kerjakan kepada kami. Juga Engkau berkati semua panitia yang sudah berlelah. Ketua paguyuban Engkau juga berkati, panitia Tuhan Engkau berkati, anak-anak yang sudah mempersembahkan pujian Kau berkati. Kami semua yang hadir sini Tuhan, limpahkan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sempurna bagi setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang akan kami kerjakan, kami lakukan, Engkau sendiri yang akan menjadikannya berhasil. Terima kasih atas persekutuan yang indah yang kami yakini Engkau ada hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sudah memberkati kami, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai, tibakan kami di rumah dalam keadaan sehat selamat tanpa satu kekurangan apapun juga.
Bawalah setiap kami anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada saat sore hari ini, untuk setiap kami menggapai keberhasilan dalam hidup ini. Biarlah kemenangan dan kemenangan dalam menghadapi setiap masalah persoalan hidup akan kami terus raih, sebab Engkau sendiri yang menyertai kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebahagiaan-Mu bila melimpah dalam hidup kami. Dan berkati kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Engkau tempatkan kehidupan kami. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah limpah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, cinta kasih-Nya dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan dari Roh Kudus, mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas ibadah yang memberkati kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus Puji nama berkati. Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita semua sudah merayakan perayaan Natal bersama di Botania ini. Dan sebagai wujud rasa syukur kami sudah menyediakan hidangan santap siang yang kesorean atau santap malam yang kesorean. Ya, ada berkat-berkat yang sudah disiapkan. Nanti dengan kasih Bapak Kris Banarto akan berdoa untuk berkat makanan yang sudah dipersiapkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas perayaan Natal di tempat ini. Semua karena campur tangan Tuhan, kami mendapatkan berkat-berkat rohani, supaya ada kekuatan di tengah-tengah ketakutan dunia ini ya Tuhan. Untuk kami mau menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan yang mampu untuk menolong kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah menyediakan makanan dan minuman yang disimpan di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan, kiranya Engkau akan berkati dengan berlipat kali ganda. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang yang kekurangan, para janda, fakir, miskin, kiranya juga Engkau memberkati seperti kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, kami akan menikmati santap sore pada saat ini. Haleluya, amin. Ya, dipersilakan Bapak Ibu, ada bakso Malang, ada makanan. Mari. Untuk Bapak Gembala. Iya. Oh iya. Ya, sambil bersalam-salaman kita akan menaikkan pujian Selamat Hari Natal. Haleluya. Dan dipersilakan untuk bisa menuju ke santap sorenya. Iya. Iya. Ayo, silakan.